Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu. Waalaikumsalam. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu-Ibu, saya minta waktunya terlebih dahulu. Apakah Ibu-Ibu bisa memberikan waktunya? Bisa kan? Insyaallah. Nah, pada fokus grup diskusi kali ini, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, Ibu, namanya Ibu Ibu Titi nak. Titi, Ibu Lala. Bu Lala. Nah, jadi pembahasan kita pada fokus grup kali ini yaitu tentang kurangnya kualitas air bersih di Kampung Pisangan Air Kota Padang. Nah, jadi menurut Ibu, setelah saya juga bertanya kepada ibu-ibu tetangga lainnya, katanya emang kualitas air di desa ini tuh emang kurang bersih. Jadi di rumah ibu-ibu apakah kualitas airnya juga keruh gitu, Bu? Iya Bu, betul, di rumah ibu kualitasnya keruh. Nah, karena hujan terus kan, sekarang Iya. hujan terus. Nah, jadi Iya. kan ibu pakai pump, nggak pakai sanyo kan. Nah, Mm-mm. jadi kalau pump tuh ngalir dari tergantung cuacanya. Nah, jadi cuaca sekarang tuh musim hujan jadi Iya, keruh. jadi, banyak eh, keruh, banyak yang cacing iya. mesin-mesin. Di tempat saya juga pakai sumur bor, cuman keruh, emang kayak memang dari Oh, iya. sumbernya. Emang tanah dari Kampung Air Pisang itu, nih iya. keruh. Kabarnya tanahnya emang tanah sawah juga. Iya, Jadi dari emang bekas kelapa sawit gitu. jadi kan sekarang ini emang musim hujan ya, Bu. Iya, Iya, hujan. Berpengaruh juga terhadap Oh, kualitas sangat air. pengaruh. Nah, Iya. Jadi ketika nyuci gimana tuh, Bu? tuh ibu kadang ibu nyuci, jadi ibu saring lagi. Nah, Oh, jadi air. airnya disaring lagi pakai arang, nanti diganti lagi gitu. Oh, pakai Apalagi kayak kering iya, pasir. iya. apalagi kalau kami ini kan Jadi air, kalau- air bersih ini untuk minum tuh jadi kayak Oh, kalau iya. kurang bersih Kotor. ini kurang sehat. Iya, Sehat. betul, betul, betul. Jadi lagi disaring lagi. Anak kawan saya tuh sakit dia gara-gara airnya kurang bersih. Ibu ini sama kan, airnya nggak jernih, airnya Sama, karu. sama. Nah, jadi menurut Ibu, faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan kualitas airnya itu kurang bersih di kampung ini, Bu? Terutama faktor dari cuaca. Nah, cuaca hujan sekarang Iya, kan lagi hujan. hujan. Iya, Jadi iya. musim hujan tuh airnya keruh, selalu keruh. Sampai Kita- banjir iya, tempat kita kemarin. Iya, banjir kemarin nak di tempat kan. Faktornya tuh kayak apa ya, Bu? Curah hujan yang tinggi, karena sekarang kan musim hujan juga ya, Bu. Kadang pagi, siang, sore, malam itu kan jadi hujan ya, Bu. Jarang sekali sekarang tuh nggak hujan ya. Kemana-mana kita juga harus membawa payung. Jadi menurut Ibu, faktor lainnya apa sih yang menyebabkan karuhnya air, kurangnya kualitas air bersih di kampung ini? Banyak juga Ya, itu terutama dari cuaca dan ditambah lagi pemerintah. Nah, pemerintah sekarang tuh lagi apa namanya tuh kurang upaya Memperhatikan. untuk mengembangkan Jadi teknologi. Ibu ini kurang diperhatikan juga, Ya, merasa kurang. terkait dengan kualitas air di desa ini ya. Iya, Makanya emang Iya, nah. keruhnya itu berkepanjangan dan nggak ada hentinya. Ya, pemerintah sekarang tuh udah nggak peduli lagi dengan air. Ditambah kan seharusnya tuh harus menggunakan teknologi yang seperti sumber bor tuh kan harus digali lagi. Iya, iya, iya. Ditambah Digali lagi lebih kan bersih. sumber bor tuh biayanya mahal juga. Makanya Saya ibu aja udah pakai ibu sumur pakai bor pump. tapi tetap juga masih Sumur bor keruh. itu upaya dari pemerintah juga, Bu, Iya, itu kayak Iya, dari salah satu pemerintah dalam dan peningkatan kualitas Iya, air. Cuman Ah. belum merata ke seluruhnya untuk Iya, karena sumur emang bor. mungkin nggak semua juga yang mampu ya, Bu, membayar Iya. sumur bor. Jadi kurangnya upaya dari pemerintah ya, Bu. Nah, setelah Ibu Titi sebutkan bahwa faktornya itu karena curah hujan yang tinggi, terus kurangnya perhatian pemerintah dalam penanganan kualitas air baik ini. Nah, Iya. sekarang saya ingin bertanya nih kepada Ibu Lala. Kalau dari pemikiran Ibu dan pendapat Ibu, apa sih faktor lagi dari penyebab kurangnya kualitas air bersih di Kampung Pisang ini? Di Kampung Pisang ini kayaknya sumber daya manusia ini masih kurang berkualitas ya, Bu ya. Masih kurang sadar pentingnya air bersih. Jadi kayak walaupun airnya kotor itu tetap aja terus-terusin aja, padahal itu nggak sehat ya, Bu. Iya. Berarti kalau Ibu sebut dari segi kurangnya sumber daya manusia, berarti kurang juga kesadaran Kesadaran. dari manusianya. Betul. Kurang juga dia pandai dalam mengelola peningkatan. Sebenarnya harusnya kalau air itu keruh, Iya. pandai-pandai masyarakat mengakalinya, Bu. Iya, Bisa bisa. dia bisa juga dengan saringan Iya, sekarang kayak ibu Infiltrasi. infiltrasi. kayak ibu sekarang tuh kan Di rumah disaring. Ibu? Oh, di rumah Ibu disaring. Pakai arang, Pakai pakai Ya,
pakai pasir, nanti disaring lagi Sudah itu ada bersih ya. pelatihannya Bu ya. Iya, sudah sudah. ada. Oh, Tapi tapi dalam karena bidang kualitas itu- sumber daya manusia ini kayak Jadi masyarakat airnya masih malas. keruh campur kuning, jadi di ini lagi Saring. disaring lagi dia bersih. karena masyarakat masih malas. Nah, jadi contohnya di rumah ibu sudah ada penyaringan kan, tapi tidak semua Penyaringan secara tradisional nggak? Iya tradisional kan, tapi tidak semua Ya. masyarakat ini kan tidak semuanya. Kadang dia ada yang malas, dia nggak mengerti Ya, cara kadang kan penyaringan kami itu. sebagai ibu-ibu ini mau nyaring belum Oh, urus kadang anak, belum urus anak. masak, belum bersih-bersih rumah. Iya. 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 Itu kalau dari tidak hanya ibu-ibu kan apa-apa kan bisa membantu ibu dalam hal penyaringan. Bapak kerja ya Bu ya. Kadang bapak juga bantu, tapi kan bapak tuh bangun pagi, nah jadi kerja. Nah, setelah Ibu sebutkan faktor berikutnya menurut Ibu bahwa kurangnya kualitas air bersih itu karena kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh manusia. Nah, faktor selanjutnya saya ingin bertanya, menurut Ibu apa sih faktor lainnya yang menyebabkan kurangnya kualitas air bersih itu? Kurangnya air bersih itu kan banyak kabar-kabar kayak perusahaan-perusahaan yang tidak dikenal tuh menebang hutan secara liar untuk kepentingan pribadi. Jadi kayak tanah-tanah nih berkurang air tanah. Kurang air Iya, tanah. kurang air tanahnya Iya, iya. kurang. Ya di belakang Itu rumah bikin- itu juga kemarin tuh menebang pohon pisang. Di kampung pisang ini. Oh, jadi penebangan hutan ya, Bu. Jadi penebangan hutannya tuh nggak berkala gitu ya. Jadi dia habis-habisan Iya. menebang. Gundul sekarang. Nah, tidak hanya apa ya Bu, dalam hal perusahaan. Jadi dalam hal perorangan juga ada ya. Seperti Ada yang dibilang tadi. pohon perorangan. pisang, jadi pisangnya yang tidak tumbuh lagi itu ditebang. Pohon kelapa Pohon kelapa ya Bu. Jadi Iya, pohon penebangan kelapa kelapa pun juga. iya, pohon kelapa yang nggak ada lagi buahnya, yang benar-benar rusak, jadi Oh, iya, ditebang. Kurang sama air masyarakat. tanah jadi. Iya betul. Jadi Iya. karena penebangan itu secara berlebihan, penebangan hutan itu tentunya nggak ada lagi akar-akar yang menyerap air. Jadi Iya, berkurang benar. dong air Soalnya itu tanah. kan sampah-sampah dari Tambah penebangan itu sampah kan. plastik banyak di sini nih. Iya, Penebangan dan sampah itu kan bisa kotor air juga. Iya betul. Jadi karena kurangnya akar yang menyerap air juga, jadi nggak ada juga penyaringan nih. Jadi air tuh jadi keruh aja mata air kayak sumur-sumur ibu ini Iya, kan jadi keruh. keruh. Dari sungai-sungai pun ya Bu, dari atasnya tuh udah keruh, nggak Sangat jernih keruh. seperti biasanya Iya. lagi. Nah, jadi udah saya dengar nih ada 4 faktor ya. Ada beberapa lah faktor yang Ibu sebutkan tentang kurangnya kualitas air sehat yang menyebabkan bahkan ada yang menimbulkan penyakit ya, yang bilang seperti Iya. diare, penyakit Iya. kulit. Kulit Gatal-gatal. Nah, iya betul sekali di Bu. surat. Jadi, iya. Nah, jadi Bu, setelah Ibu bilang faktor-faktor tadi, nah saya akan menjelaskan dahulu. Ibu kan belum tahu nih. Jadi faktor itu ada yang dinamakan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat itu sendiri yang menyebabkan air itu keruh, kurangnya kualitas air bersih. Nah, faktor internal itu apa saja contohnya? Yang seperti Ibu sebutkan tadi, kurangnya sumber daya manusia dalam pengelolaan air, kualitas air. Yang kedua yaitu penebangan hutan ya Bu, penebangan hutan secara liar berlebihan. Nah, yang kedua ada yang dinamakan dengan faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat itu. Jadi bukan masyarakat itu yang menjadi penyebab dari keruhnya air Pemerintah. itu. Kayak Ya, cuaca. dan kalau pemerintah itu Ibu betul sekali bahwa itu merupakan faktor eksternal dari kurangnya kualitas air bersih. Yang kedua seperti Ibu bilang tadi, curah hujan yang tinggi itu kan bukan berasal karena masyarakatnya ya, Itu bukan Tuhan berasal hujannya, itu. kehendak Tuhan. Menyebabkan kurangnya kualitas air bersih itu, saya akan mengambil akar permasalahan dari beberapa faktor yang Ibu sebutkan tadi. Jadi faktor yang sangat penting dan sangat harus diperhatikan dalam kurangnya kualitas air yang menyebabkan penyakit ini, kualitas air bersih. Yang pertama yaitu tentunya karena sumber daya manusianya yang kurang dalam pengelolaan kualitas sumber air. Karena manusianya yang kurang bisa memberdaya, tidak bisa berkreasi, inovasi dalam hal pengembangan kualitas air itu yang bersih. Dia kan nggak semua orang bisa menyaring air, nggak semua orang bisa memikirkan gimana caranya air itu tidak keruh lagi. Nah, menurut saya akar permasalahan kedua yang terjadi yaitu karena kurangnya upaya pemerintah dalam sanitasi air bersih ini, dalam pengembangan teknologi. Kan banyak itu pengembangan, seperti di luar negeri banyak pengembangan air bersih, jadinya walaupun sekotor apapun air dari kali, jadi langsung bisa diminum kan kalau di luar negeri Bu. Nah, itu karena teknologi pemerintahnya yang sangat canggih. Akar permasalahan berikutnya yaitu karena penebangan hutan secara liar.
Nah, penebangan hutan secara liar ini juga merupakan penyebab terpenting, faktor penting dalam kurangnya kualitas air bersih ini. Nah, beberapa faktor dari Ibu, sekarang kita akan memberikan solusi terkait dengan permasalahan, dan setelah penarikan akar masalah tadi, saya akan memberikan solusi gimana caranya agar kualitas air bersih itu menjadi lebih baik lagi, nggak keruh lagi seperti di rumah Ibu kan ya. Nah, tentunya Ibu mau kan airnya yang bersih, mau nggak keruh lagi. Apakah Jadi, pemerintah yang ngasih solusi? enggak, Ibu akan saya akan Maksud ibu tuh Oh, nggak Ibu pemerintah bertanya. yang ngasih kayak bantuan gitu? Gini Bu, jadi gini, kalau akar permasalahan kita tadi, pemerintah kan kurangnya ke pengembangan teknologi. Nah, jadi perdayaan dari pemerintah itulah perlunya pengembangan teknologi dari pemerintah itu. Bisa jadi yang Ibu tanyakan tadi kan tentang biaya bantuan dari pemerintah itu ya. Bantuan. Jadi bisa jadi banyak tuh Bu PDAM kalau di kota-kota sana banyak juga PDAM ada yang masyarakat itu mendapatkan subsidi Bu, jadi potongan biaya. Nah, selanjutnya yaitu penebangan hutan Ibu. Harusnya masyarakat itu tidak lagi menebang hutan secara liar. Ya, tidak Kasih lagi. sanksi lah. Iya, kasih sanksi harusnya. Tapi kan kadang tuh itu apa namanya tuh pohon dari mereka sendiri. Jadi nggak ada berhak kita mau Oh ngelarang. iya, betul, maksud Ya Ibu nggak tuh. pohon pisang, pohon kelapa. Sanksi itu harus dikasih lah. Iya, tapi Ibu, walaupun itu punya mereka, Harus punya jadi pikiran yang baik pula. penebangan itu tidak boleh juga secara besar-besaran. Itu Bu, nggak boleh penebangan itu secara besar-besaran. Jadi karena penebangan itu nggak ada lagi penyaringan air, jadi airnya bisa dikeruk. Setelah saya jabarkan nih solusi apa yang akan diberikan nantinya, sudah saya jelaskan gimana caranya agar kualitas air di rumah ibu-ibu ini menjadi bersih. Ibu paham tentang penjelasan saya kan? Silakan nak. So kami nih yang seperti PAM nih karena Iya. supaya bisa Saya harap ya dengan pengembangan air, kualitas air yang baik dari segi masyarakatnya sendiri ataupun dari segi pemerintah, semoga itu dapat meningkatkanlah kualitas air bersih sehingga nggak ada lagi tuh penyakit seperti anak-anak diare. pisang. biar ibu tidak lagi menyaring 2 kali. Iya, banyak juga hilangnya juga penyakit itu Bu, kayak diare, penyakit kulit ya. Nah, semoga dengan penjelasan ini ada jalan keluarnya dari pemerintah ya Bu. Semoga pemerintah mendengarkan Keluhan masyarakat kecil Iya. kayak kami. kayak kami ini. Ya, terima kasih banyak Bu ketersediaan waktunya. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Sukses selalu nak.